warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Hari ini saya Marga Jaya bersama Bapak Kepala Madrasah. Nah, hari ini kita akan bincang-bincang mengenai MTS Marga Jaya, mengenai keunggulan MTS Marga Jaya, Pak. Kemudian mungkin ada nanti kecakapan hidupnya untuk anak-anak dan juga mekanisme pembelajaran di sini selama masa COVID nih, karena saya dengar nih unik sekali karena di sini memakai radio. Sementara di sisi di tempat lain kan banyak orang tua yang mengeluh harus beli kuota gitu. Nah, di sini ada trik tersendiri dalam proses pembelajaran selama COVID. Nah, nanti bisa diceritakan juga, Pak. Kemudian nanti saya juga ingin observasi tentang kewirausahaan atau kecakapan itu untuk peserta didik atau santri yang ada di sini. Seperti itu, Pak. Nanti kita serahkan dulu nih ke Bapak. Selanjutnya nanti akan kita selingi, barangkali ada yang belum jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu untuk kesempatan untuk bercerita tentang MTS Marga Jaya. Ibu, MTS Marga Jaya berdiri di tahun 1988, sudah sekian puluh tahun kami eksis di sini. Awalnya dulu saya baru ada kelas 2 dulu, bukan kelas 8 ya Bu. Saya sudah mulai ikut eksis di sini, kemudian dengan berbagai perkembangannya dan hambatan tantangan gangguan segala macam kami hadapi, dan pada akhirnya sampai ke tahun ini dan setahun sebelumnya kita sudah mulai digerogoti dengan apa yang disebut COVID-19. Kami tetap berupaya untuk eksis dengan mencoba bermanuver dengan menggunakan berbagai cara sehingga kami tetap istilahnya masih diakui keberadaannya di sini. Salah satu diantaranya untuk mengatasi kegiatan proses pembelajaran di sini dengan cara menggunakan satu daring, menggunakan kuota, dan terkendala dengan kuota itu sendiri. Bagi kami tentunya ada dana dari BOS. Kemudian untuk anak-anak kalau harus setiap saat membeli kuota itu kami agak kesulitan. Bahkan mereka juga pemanfaatannya bukan hanya untuk belajar, tentunya ada hal-hal lain. Banyak hal yang mereka manfaatkan dengan tentunya kadang-kadang tidak menunjang kepada proses kegiatan pembelajaran. Untuk itu kami berpikir bagaimana caranya dengan menggunakan satu alat komunikasi. Pertama kami mencoba dengan menggunakan HT yang talkie yang sifatnya two-way communication. Jadi dua arah, kami bisa berkomunikasi dengan dua arah. Ketika kami memberikan satu penjelasan tentang materi pembelajaran, mereka juga diberi kesempatan untuk bisa bertanya begitu. Dan kami anggap juga ini kurang efektif dalam hal jangkauannya. Jadi mereka harus tetap berkumpul di satu tempat, kemudian satu kelompok dikasih satu pesawat. Kami pesawat banyak Bu, ada sekitar 35 buah, dan ini dibagi per grade siswa, grade 7, 8, 9. Kemudian nanti guru yang mengajar itu 3 orang. Nah, yang 3 orang itu frekuensinya berbeda, kemudian dengan ruangan yang berbeda juga supaya tidak saling mengganggu begitu. Jadi mereka bisa komunikasi, bisa bertanya. Nah, kemudian karena jangkauannya sedikit terhambat, harus selalu berkumpul satu tempat, kami mencoba menambah gitu, dengan menggunakan studio radio. Nah, studio radio ini juga bisa lebih meningkat gitu jangkauannya, sehingga mereka dengan menggunakan HP-nya sendiri yang ada radionya. Nah, kebetulan dengan kecanggihan teknologi setiap HP ada radionya gitu, bahkan televisi juga ada. Nah, dengan demikian kami siaran di sini, kemudian mereka mendengarkan di rumah masing-masing. Itu bisa dilaksanakan kegiatan proses pembelajaran dengan satu penjadwalan disesuaikan dengan kesempatan mereka, dalam arti tingkat
7 itu pada jam sekian sampai jam sekian dan seterusnya sampai kelas 9 gitu Bu. Cuma di situ juga masih ada kendala. Kendalanya apa? Kami mesti mengadakan satu monitoring setiap rumah. Nah, masih mending dengan menggunakan HT karena berkumpul satu tempat gitu kan. Monitoringnya bisa untuk frekuensi radio ya, melalui studio radio ini walaupun tidak COVID sebenarnya dari dulu juga sudah ada Bu, sebetulnya sudah dilakukan, cuma tetap tersendat-sendat dengan apa yang namanya programnya tidak bisa dilaksanakan rutinitas karena berbagai gangguan bagi yang siaran bahkan masyarakat juga banyak yang antusias mendukung setiap malam minggu menemani ronda menunggu dengan adanya orang-orang apa itu bisa kami lakukan di sini. Ya, seperti itu yang bisa disampaikan khususnya yang ada dengan pesawat HP dan studio radio yang merupakan pengembangan pelaksanaan program pendidikan di sini. Terima kasih. Jadi sekarang pada masa COVID ini jadi lebih terasa lagi kemanfaatannya, dan ini tadi luar biasa apa yang dikatakan Bapak. Jadi ketika satu cara nggak berhasil, dicoba dengan cara berikutnya, ditambah dengan cara berikutnya begitu. Ini bagus sekali bahwa kita memang harus berpikir gitu ya, bagaimana caranya untuk bisa memanfaatkan apapun yang kita punya, media apapun yang kita punya dalam masa COVID-19 ini. Sementara di tempat lain tuh berpikir bagaimana caranya membeli kuota, di sini sudah ada inovasi seperti itu tadi. Dan selalu diupayakan bagaimana caranya supaya bisa sampai dengan baik dan berjalan komunikasi yang baik dengan anak-anak melalui radio ini. Selanjutnya mengenai ekskul Pak yang ada di sekolah ini. Mengenai ekskul, kebetulan alhamdulillah sekalipun saya sekarang berusaha saja saya sudah dapat mandat tinggal satu saya melihat. Jadi diakui bahwa secara administrasi tanpa ada bantuan dari rekan-rekan ya saya tidak bisa full mengerjakan sendiri. Nah untuk ekskul programnya ya diprogramkan banyak sekali Bu, diantaranya untuk siswa adanya kegiatan seperti pelatihan membuat apa istilahnya bukan membuat beternak domba gitu. Sekalipun hanya sebatas kerjasama untuk mengetahui teorinya gitu. Nah dulu pernah sampaikan di Sumberit untuk kegiatan Idul Adha. Nah, tapi belakangan ini kami terkendala juga, yang penting kami sampaikan informasi bahwa cara memelihara kambing atau domba itu seperti apa. Terkendalanya masalah pakan. Jadi kalau dulu itu dipikirkan anak-anak silakan setiap hari sekian orang untuk rumput atau bawa dari rumah, yang penting ada. Ternyata nggak bisa berjalan karena mereka yang namanya juga anak-anak. Yang penting dalam pikiran kami bahwa informasi tentang teknik pengelolaan peternakan domba kambing itu. Kemudian untuk ekskul olahraga, alhamdulillah di awal saya memegang istilahnya saya di sini pernah menjadi juara provinsi jadi 2010 Sudah provinsi ya, juara sebelum 2010 tingkat provinsi, 2012 Priangan ya. Kalau meraih tingkat kabupaten sudah satu sering juara satu lebih dari waktu itu pas juara provinsi itu ada tanda mata buat anak-anak, satu orangnya 1 juta. Itu pakpi itu Bu. Jadi semua masuk gitu ya. Kebetulan olahraga saya gitu. Kebetulan itu. kebetulan Bu, dengan adanya
ya seperti pada umumnya di sekolah lain kami laksanakan, cuma yang menjadi unggulannya tadi olahraga ada satu peternakan juga sekarang diakui Bu tidak berjalan dengan baik, terkendalanya satu hal tadi masalah pengadaan pakan. Walaupun masih ada inovasi bahwa proses pembuatan pakan itu supaya tidak membebani bisa saja gitu. Tapi belum sampai seperti itu yang bisa. Tadi saya lihat ada alat drum band juga Pak, ada kan ya? Oh iya, kesenian itu yang termasuk juga. Kebetulan pelatihnya Ibu. Oh ya Allah Ibu. Pemain kasidah Bu. Marawis. Marawis ada? Ada. Gabung sama itu sama pesantren. Aku juga ada ya. Ya. Jadi ada dua klub gitu dari kalau pesantren sama ini cuma ada kegiatan langsung digabung gitu. Jadi pilihan ekskulnya banyak juga ya Kak ya. Ada lagi kira-kira yang akan disampaikan tentang keunggulan madrasah ini, tentang program keunggulannya atau kebiasaannya Pak? Untuk anak-anak setiap pagi atau setiap Oh iya, ada kegiatan? kalau dulu sebelum pandemi ya kegiatan kami ya tetap kerjasama dengan pesantren karena kaitannya dengan agama seperti sholat Jumat bersama, baca Quran bersama, sampai kemudian itu takbir juga, sholat zuhur namanya yang namanya sholat berjamaah bisa dilaksanakan berdasarkan sholat ini bagi mereka yang tidak ikut pesantren. Kecuali yang ikut pesantren harus sudah otomatis ya ini sudah bisa dilaksanakan bagi mereka yang tidak ikut pesantren pesantren itu kerjasamanya yang merupakan kebiasaan kami siswa kami di sini pada saat sebelum Jadi program keunggulannya tahfiz Quran juga ya Pak ya? Bis 30. bahkan Bu ada pesantrennya juga ya. ada satu motivasi dari penyampaiannya namanya Bapak juga kebetulan dikatakan orang Bugis gitu ya. Iya. Bagi mereka yang dapat hafal ada hafid Quran berapa nih Pak? 20 ya? Ya. Yang bisa Minimal. terus bisa dikasih bentuknya ada program itu Iya. itu bukan dari kami kebetulan dari penyanyi. Dan pesantrennya juga ini ada di sebelah depannya langsung ya, jadi depan sekolah langsung pesantren. Kebetulan Pak kanannya milik kami. Oh, iya. Milik sekolah itu. Jadi kalau mau pesantren langsung di sini ada sanawiyahnya, ada pesantrennya juga. Jadi memang tadinya merintis pesantren itu awalnya dari orang sini gitu. Iya. Terus ada program studi itu kebetulan dulu itu bagus Bu ini khusus sekolah ini. Sekarang karena udah pandemi, selama pandemi nggak dipakai kehujanan segala macam hancur Bu. Bisa dijadikan warung bus. Banyak lagi kan Iya, ya. ya. Ini dari tahun berapa? 2013 Bu. 2013 sudah kami punya. Mungkin di Ciamis sekolah seperti kami ya yang pertama Bu. Belum pernah tahu ya. Kayaknya kita harus observasi nih tadi mengenai kewirausahaan, fasilitas juga gitu ya supaya ya lebih tahu semuanya gitu. Saya di sini guru bahasa Indonesia dan silakan dipersiapkan buku pelajarannya supaya lebih jelas. Tadi kan sekarang digunakan apa yang akan Bapak sampaikan. Untuk materi yang pertama adalah tentang Dek, tarikan, Dek. Tarikan. silakan kalau ada yang mau bicara dulu mau bertanya dikasih kesempatan. Silakan. Ibu yang bicara. Ibu yang suara. Ibu tekan lama. Cek. Bapak adik-adik, saya jadi absen ke Bapak. Silakan kalau mau diabsen dulu biar Bapak tahu siapa saya salah mengikuti kegiatan pembelajaran. Barangkali ada disilakan di bicara apa ada di sini. Neng Yanti ada nggak? Yanti lagi sakit gigi adanya silke Pak.
pembersihan air, kalau pembersihan ini cara penjernihan, cara biaya mandi, terus sekretariat, terus Air bersih itu air pengasuh, mungkin di pengendam itu mungkin pembos paling gitu. Ini biayanya Kak? Biayanya kira-kira mampu. Kampung Kurmagor ayeuna janten aula. 2012. Kewas KW. Gabung saya istilahnya sieun pasan ini sekolah teh. Kalau rasam kan para pengurus pesantren kan di seseueuna di sekolah. Penginfo kebong sama kerjaannya itu. Penjernihan air. Penjernihan air teh kupa guru biologi ya tadi Pak. Bener ya, pas dipraktek langsungnya pelajaran biologi. Naon teh? Tinju, batu, Itu teh diangge ibak ibak santri. Mau nyeki, mau kadang mau pakai. Kalau kan karena yang itu lagi saya sumbernya gimana? Di Raja Desa Irang Langkung 10 kilo nya. Tekan tos arah terus. Tidak. ini anu sasaran dia Bu teh. Domba pesantren. Itu nama gitu. Aduh. Ngapain Bu? Haji, Assalamualaikum. Bapak terima kasih sekali atas informasinya dan juga ini saya sudah diajak observasi. Ternyata lahannya tuh luas sekali. Itu berapa hektar ini Pak? Kurang lebih ada 1 hektar, 2 hektaran kurang lebih Bu. Aduh, saya sampai capek jalan-jalannya. Ini luar biasa sekali, bagus sekali. Dan barangkali ada yang minat nih Pak, mau daftar ke MTS dan juga pesantrennya nih, gimana dalam situasi pandemi ini mekanismenya seperti bagaimana? Caranya mudah sekali Ibu, jadi tinggal datang ke sini, mau daftar langsung ke pesantren, kalau mau pesantren saja, tidak dengan sekolah, kalau mau dengan sekolah, daftar ke sekolah, atau ke pesantren juga nggak apa-apa, jadi sama saja. Mau lihat-lihat ke sini dulu Ya, juga mau nggak lihat apa-apa ya. nggak apa-apa, dipersilakan, nanti diurusnya bisa secara bersama-sama. Kalau misalnya mau sekolah sambil pesantren, ya dari sekolah nanti akan diurus untuk menjadi santri di sini dengan biaya yang tentunya tidak memberatkan bagi para santri. Masalah biaya nanti bisa dikomunikasikan atau dibicarakan lebih lanjut, apakah mampu, apakah tidak mampu dan lain sebagainya yang ada kaitannya dengan pembiayaan nanti bisa dibicarakan. Walaupun tidak mampu sekali gitu Ya, ya, sekalipun langsung misalnya diterima gitu. bisa diterima di sini Bu, sekalipun ya tidak mampu sama sekali. Asal benar-benar pengen pesantren gitu ya, 100% ya akan keinginannya. dibantu gitu ya. Mungkin ada tambahan yang lainnya, mungkin dari Bapak ada tambahan yang lainnya mungkin Ya, kalau ada, nggak ada cukup. cukup. Ya, cukup. Kalau sudah cukup, saya ucapkan terima kasih lagi-lagi. Ini tentunya sangat berharga untuk saya ataupun siapapun yang melihat tayangan ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.